Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jelek bukan speakernya ini. Suaranya habis. Treble digedein dikit, treble-nya digedein dikit. Bassnya dikurangin. Suara alhamdulillah ini bisa keluar ketika masuk gerbang. Di rumah tadi suara nggak ada. Saya juga bingung. Lu mau ngomongnya apa gimana, orang suaranya nggak ada ya. Ya siap. Sekali lagi jawab salam biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa ilallah wa minallah wa alallah wa fillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama dan yang paling utama yang sangat saya hormati kepada para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru ngaji yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim, tidak mengurangi rasa hormat. Bil khusus guru tetap kita yang rutin mengajarkan kita semua. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, dimanfaatkan ilmunya, bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah juga qari kita Bapak Al-Ustadz Anwar Musaddad yang tadi sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insyaallah ketika beliau baca kita cukup mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Ustadz Anwar suaranya enggak serak-serak. Ya, emang modalnya tukang ceramah sama qori modalnya suara kayak penyanyi begitu ya. Nah, kalau ceramah begini suaranya enggak ada, bagaimana ngomongnya? Saya kalau tahu mau serak begini mah kemarin ceramah saya mending saya bawa, saya rekam, saya tontonin di mari. Alhamdulillah. Tidak lupa juga yang sangat teristimewa kepada segenap para panitia. Alhamdulillah, panitia 1 bulan yang lalu bersilaturahmi ke rumah saya, tapi nggak nyampe ke rumah karena sayanya dalam keadaan di Belaraja. Panitia menyampaikan bahwa ada rencana untuk mengadakan peringatan Maulidur Rasul di perumahan Villa Belaraja pada tanggal berapa ini? 7 ya. Saya bilang insya Allah, yang penting saya sehat, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus si panitia tersebut nanyain, kira-kira Kiai budgetnya berapa duit kalau ceramah? Begitu. Saya kadang-kadang kalau ngedenger begitu suka sedih. Begitu. Ya kalau mau dibanyakin mah banyakin aja. Apa harus dipakai DP? Saya bilang nggak usah. Ini kan bukan ngeredit mobil, bukan ngeredit motor. Ketika saya diundang, bisa bertatap muka, bisa bermuajahah, menjalin tali silaturahmi, insya Allah rizki berkah, umur barokah, itu yang saya harapkan. Amin ya robbal. Karena saya juga pernah dititipin sama saya punya guru waktu saya di daerah Pandeglang. Kata guru saya, Ji, kalau misalkan ceramah itu yang ikhlas, yang ridho, jangan suka mikirin yang hal-hal yang lain lah. Urusan amplop itu pikiran panitia. Nanti ketika panitia lupa berarti panitianya nggak punya pikiran, begitu katanya. Tidak lupa juga yang sangat saya hormati, alhamdulillah, kepada para bapak-bapak. Ini kalau begini enak nih dipisahin ya. Bapak-bapak atau bapak-bapak, atau ibu-ibu atau ibu-ibu, jadi enak ngobrolnya. Bapak-bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu, jadi kelihatannya rapi begitu ya. Bapak-bapak mudah-mudahan selalu sehat, panjang umurnya. Yang sehat Pak, yang sehat. Jangan terlalu mikirin ucapan istri, dengerin mah dengerin aja. Jangan terlalu diikutin. Emang istri mah kayak begitu, perempuan udah bawaan dari sononya ya. Kenapa sih perempuan itu hobi gitu kayak begitu, kadang-kadang ngomelin suami? Nggak apa-apa, udah bawaan dari sononya. Karena perempuan mah mulutnya satu. Lah kalau memang perempuan mulutnya dua, yang satu lagi di mana? Tidak lupa juga yang sangat saya hormati kepada segenap para ibu-ibu yang alhamdulillah ibu-ibunya ini sumaringah, ini semangat dengan berbagai macam seragamnya. Saya mah yakin orang perumahan mah nggak ada yang namanya istilah boleh ngeridit, itu enggak, kontan. Iya, jangan ngemaluin ya Bu ya. Mas saya punya suami masih sehat, gaji gede, kudu ngeridit, betul-betul. Lah mendingan kontan, kalau kontan mah harganya tetap, alhamdulillah. Ini dipakai ngaji, bagus, apalagi bulan Maulid. Bulan Maulid itu harusnya seorang suami ada niat ingin memberikan pakaian berupa baju untuk menutup aurat di bulan Maulid, maka pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah. Udah dibeliin baju belum bulan Maulid? Belum ya? Mesen aja di paket, mesen. Insya. Ayo kita baca sholawat dulu, baca sholawat ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.
Salatullah salam ala toha rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad. Salatullah salat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi kita sudah punya modal nih Bu Pak, karena yang sering dibaca dalam Al-Barjanji itu jelas, al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga sudah disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah yang dengan ikhlasnya, dengan semangatnya membacakan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yang penting kan baca salawat, udah jaminan. Allah udah bikin surga. Surga itu adalah tempat yang nikmat. Dan apa yang ada di surga, kenikmatan-kenikmatan surga itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk umatnya baginda Rasul yang luar biasa. Dengan semangatnya mengagungkan, menyebut namanya dengan memperbanyak baca sholawat. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak kasih kopi dulu bapak-bapak, biar nggak ngantuk. Enak kalau orang masih doyan ngopi itu sambil ngopi gitu nggak ngantuk. Terus ini terus. Masalahnya nih ibu-ibu lagi pada sibuk dulu Pak, lagi ngebagiin apa namanya parcel-parcel. Biasanya dipisah-pisahin kalau ibu-ibu ustazah itu parcelnya rada gedean begitu ya. Karena ada ilmunya. Jangan suka ngiri, jangan suka. Kayak macam tukang ceramah sama qori, berkat juga sama begitu, agak beda. Kalau tukang ceramah sama qori parcelnya kadang-kadang banyak Pak. Kalau bapak-bapak biasalah, yang biasa-biasa aja. Jangan suka ngiri. Katanya begini, Pak, negara Indonesia udah adil. Tapi kenapa ini enggak sesuai dengan undang-undangnya? Kok berkatnya dibeda-beda? Berarti bukan adil ini mah. Beda. Undang-undang dasar sama undang-undang ngeriung itu beda Pak, beda, jangan disamain, betul. Alhamdulillah. Para jamaah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kan sebagai manusia di mana Allah ciptakan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, untuk selalu beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu. Kan jelas itu ayatnya, sering dibaca. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata Allah menciptakan kita nih manusia untuk ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghair mahdoh, ibadah yang memang sudah ada kewajiban dan perintahnya, dan juga ada ibadah yang selama itu tidak pernah ada larangan kerjakan oleh kita.
andai kata bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan bernilai ibadah. Dan itu adalah ibadah yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh, nyenengin orang, bikin orang seneng. Betul? Itu adalah termasuk ibadah. Selama tidak ada larangan, maka akan bernilai pahala. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Cuman urusan ibadah kadang-kadang begitu Pak Bu ya. Kalau kira-kira lagi enak pikiran, demen sama ibadah, betul apa tidak? Tapi kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran sanghek sama ibadah, betul? Karena memang urusan itu urusan iman. Iman itu yajidu wayan kusu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau udah turun kadang-kadang nggak mau naik, betul? Apalagi Pak ibu-ibu, kalau misalkan imannya lagi hebat, luar biasa pokoknya. Ngaji kemana aja berangkat, betul? Kadang-kadang rombongan. Tapi kalau misalkan imannya lagi nggak mood, lagi nggak ada, lagi kurang, itu susah juga. Banyak ibu-ibu kalau ditanyain, diajakin, ibu mau ngaji apa enggak? Enggak lah, saya lagi nggak mood. Bisaan itu ngomong begitu, lagi nggak mood. Emang kenapa nggak mood? Ya pokoknya lagi nggak mood dah. Minggu besoknya diajak lagi, mak ayo ngaji. Enggak lah, lagi head. Udah nenek-nenek masih head juga, betul? Tapi kalau misalkan udah semangat untuk berangkat ke pengajian, walaupun lagi bagaimanapun keadaannya, dia tetap semangat berangkat karena dia tahu bahwa pahala ketika berangkat ke majlis taklim, berangkat ke majlis ilmu, itu adalah salah satu sarana jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ya cuman Bapak maaf ya, bapak-bapak sama ibu-ibu itu beda caranya. Kalau ibu-ibu itu cara berhiasnya juga beda ya Bu ya. Ibu-ibu mas, saya sarankan kalau ngaji tuh kalau perhiasan di rumah ada pakai Bu. Mas pakai cincin, pakai gelang, pakai, biar orang yang ngeliat tahu, oh itu orang walaupun ngaji tiap hari ternyata berkah. Cincinnya gede, gelangnya gede. Ternyata saya mah ya nggak pernah ngaji, nggak pernah kemana-mana, nggak punya cincin, nggak punya gelang, baju juga jelek. Kenapa? Orang yang sering kumpul di pengajian, kehidupannya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita baca istighfar dulu, baca istighfar sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal minal. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami.
Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal. Ini adalah pengingat bagi kita, gambaran buat kita, motivasi buat kita. Kita ini adalah manusia yang memang banyak salah, banyak niatin istighfar yang kita baca, harapan yang paling besar Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah. Karena yang namanya bikin dosa, kayaknya kita manusia setiap waktu, setiap detik, dimanapun tempatnya, pasti selalu berbuat yang bersifat dos. Betul-betul. Apakah ibadah juga dikerjakan? Ibadah juga dikerjakan, tapi ibadah sama dosa ngerjainnya bersaingan. Makanya sama tim Qosidah dibikin lagu di sini dosa, di situ dosa, di sini di mana berbuat, di mana-mana berbuat, tapi nggak kerasa ya Bu ya. Jangankan sama orang lain, sama suami juga kadang-kadang kita berbuat dosa. Dosa buat siapa? Dosa sama orang lain. Lagi mau tidur ngobrolin sama suami, iya papa ya, si Anu mah orangnya begitu. Padahal mah dia mah nggak kerja apa-apa papa. Sebenarnya mama juga sama dia nggak demen papa. Emang itu nggak dosa? Nggak dosa kayak begitu? Lah dosa, betul? Tapi ibadah juga sama, makanya bersaingan. Di sini ibadah, di sono di mana-mana ibadah. Berbuat baik, ada ibadah kita, sholat termasuk udah bersaing tuh. Kadang-kadang kita bikin dosa, kadang-kadang kita bikin pahala. Kita ini pengen termasuk orang baik. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi orang baik ketika dia berbuat dosa mohon ampun kepada Gusti, dan di akhir hayatnya apa yang keluar daripada lisannya kalimatut tahlil, kalimatut tauhid, la ilaha tadkhulunal jannah, masuk surga. Betul? Walaupun harta kita banyak, jabatan kita tinggi, ibadah kita rajin, yang sangat diharapkan oleh kita di akhir hayat kita, kita mampu mengucapkan kalimat tauhid, dan ini yang menyelamatkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di alam akhirat. Alhamdulillah. Tapi saya mau nanya nih sama bapak-bapak, Pak. Bapak, ini bapak-bapak kira-kira kalau saya boleh nanya, pengen punya istri solehah enggak? Ayo coba, saya mau nanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak pengen punya istri solehah, pengen? Ih, kayak orang takut jawabnya. Aneh bapak-bapak mah. Ibu-ibu pengen jadi wanita solehah, pengen? Jangan ngomong pengen doang, kerjain. Insya Allah berarti kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nih dengerin. Ini sebentar kita ceramah, bentar nih lagi ngaktifin suara dulu nih, ngobrol aja dulu ya. Kata Rasul begini Pak, hadisnya ada itu, jelas itu hadisnya sahih itu. Ad-dunya
mata. Wa khairum mataiha almar'atu sholihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Jadi wanita soleh itu perhiasan. Perhiasan siapa? Perhiasan rumah tangga. Betul betul. Wanita soleh itu wanita yang nurut, wanita yang selalu taat kepada Allah, taat dalam urusan rumah tangga. Apalagi kan ibu-ibu tukang ngaji mah tahu hukumnya. Betul betul. Pendalilnya juga jelas tuh Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa artinya? Laki-laki pemimpin perempuan. Tapi kenapa yang ngatur banyaknya perempuan? Betul betul. Nah makanya ini hikmahnya ngaji tuh begini nantinya nih. Laki-laki adalah pemimpin untuk wanita, tapi kenyataannya wanita yang mimpin laki-laki. Tapi di sini mah enggak ya Bu ya. Di sini emang enggak, orang dipisahin duduknya. Di sini mah enggak, orang duduknya dipisahin. Di sini mah enggak, orang duduknya dipisahin. Di sini mah enggak. Di rumah mah. Jadi ternyata wanita soleh itu adalah perhiasan dunia. Makanya itu sama haji apa tuh? Haji Roir. Kenal Haji Roir Ibu? Enggak ya? Roma Irama. Disingkat Roir. Roma Irama. Saya sama Haji Roma itu agak saudara sih sebetulnya. Karena ibunya Haji Roma dengan ibu saya itu ibu-ibu. Ya iya, masa ibunya Roma, ibu saya laki-laki. Berarti saya bukan dilahirin, dilepehin. Jadi kata Haji Roma begitu. Haji Roma. Kata Haji Roma ini mah nyontoin doang. Kan kalau nyontoin mah kudu akur. Betul betul. Ini mah di panggung ini. Makanya kalau mau nyanyi mending di panggung. Ada yang bayar. Kata Haji Roma nih. Dengerin apa Bu? Iya, maksudnya ada yang bayar panggung. Setiap dengerin. Siapa yang nyuruh sih? Dengerin. Dengerin. Emang ini ibu-ibunya diajari nyanyi apa sih Bu Ustad? Saya kan kesini baru baru hari ini. Enggak ngajarin nyanyi saya emang enggak. Emang yang ngajarin nyanyi siapa ini? Naut aja, bagian sholawat mah tadi kayaknya kurang semangat. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri solihah, istri yang setia. Alhamdulillah. Pencontohnya ada yang akan kita sampaikan hari ini. Ternyata wanita pertama yang solehah sangat luar biasa adalah istrinya baginda Rasul yang bernama Siti Khadijah. Betul? Ini makanya hari ini kita judulnya apa ini ya? Tabligh Akbar. Tabligh Akbar itu artinya penyampaian gede-gedean gitu ya. Berkatnya gede, yang hadirnya banyak. Namanya Tabligh Akbar. Amplopnya gede, isinya met. Pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dicintai Rasulullah di akhir zaman. Hebat ini. Umat yang dicintai Rasulullah di akhir. Makanya wajar ngadain peringatan Maulid Nabi biar ingat tentang lahirnya manusia hebat, manusia mulia Nabi Muhammad. Nama bapaknya siapa ya Rasul ya? Lupa saya. Siapa namanya? Dullah. Oh iya Abdullah, jangan Dullah. Dullah mah tukang kontrakan. Dullah namanya. Coba Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib kakeknya. Udah salah kenceng lagi. Kemaluin Tadi mah bagian nyanyi bisa. Ini siapa nih menyanyi, si nyanyi.
cuma nyanyi sejarah. Abdullah nama Aminah, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh itu solawatan nyanyian karena ngejelasin tentang silsilah Rasul. Maka ketika kita membaca sambil dengan seninya, insya Allah akan mengingatkan motivasi buat diri kita untuk selalu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu pan dalam Kisatul Maulid. Ntar bu foto dulu. Takut lagi nyablak di foto. Lagi segini mah Ustadz nggak jelek-jelek amat lah ya. Sedang lah begitu. Orang bini saya gedemen jasa mah saya mah. Alhamdulillah. Iya, tukang foto kadang-kadang ada yang dari belakang, dari samping semau-mau. Akhirnya foto saya di mana-mana jelek begitu. Tapi nggak apa-apalah foto ini. Dalam Kisatul Maulid itu yang namanya Said Abdullah itu ganteng loh bu. Itu lebih ganteng lagi ketika mendapatkan bisikan, suaranya ada, orang bentuknya nggak ada, ternyata itu malaikat. Kata itu suara, wahai Abdullah, kamu ini sudah dititipkan cahaya kenabian, Nur Muhammad. Makanya nanti nggak usah aneh wahai Abdullah, nanti kamu akan bercahaya wajahnya, akan mengeluarkan cahaya pandangan matanya, dan ketika mengeluarkan keringat dari badanmu, harumnya lebih harum daripada minyak misik, karena itu ada di dalam diri kamu, yaitu cahaya kenabian, cahaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bu, zaman dulu itu di Kisatul Maulidnya, siapa orang apalagi perempuan, laki-laki aja ngelihat Said Abdullah itu suka deket, pengen selalu deket. Apalagi perawan-perawan, itu kalau ngelihat Said Abdullah pulang ke rumah kayak orang gila, selalu ngaca. Kenapa? Ingin dipilih oleh seorang pemuda ganteng yang bernama Abdullah. Gantengnya luar biasa. Setelah Sayyid Abdullah emang udah ceritanya gantengnya hebat luar biasa, alhamdulillah ketemu dengan calon bidadarinya, seorang wanita cantik jelita yang bernama Siti Khadijah mah bininya Rasul. Ini mah bininya Abdullah. Bininya Abdullah. Siti Amin. Tuh makanya wajib kita ngadain peringatan Maulid Nabi. Yang lupa jadiin. Begitu. Siti Aminah itu wanita cantik, tapi lebih cantik luar biasa, dan timbul kecantikannya setelah menikah dengan Sayyid Abdul. Kenapa? Berpindahnya cahaya kerasulan dari Sayyid Abdullah kepada Siti Aminah. Cuman sayang, baru menikah usia 2 bulan udah meninggal Sayyid Abdullahnya. Kenapa? Karena Siti Aminah juga udah hamil itu, langsung tokcer. Emang udah berjodoh, emang udah ada ketentuannya begitu tuh. Itu Bu Siti Aminah, cantiknya luar biasa. Cantiknya bukan cantik make bedak racikan tuh, Presker tuh apa mereknya? Bedak apa Bu namanya? Skincare ya. Ya saya mah taunya mirip Presker. Jadi tetangga saya kan punya tetangga udah tua.
Emang saya di rumah punya PAUD. Nah ibu-ibu tuh lagi pada ngobrol. Kok mukanya bening amat sih? Tuh nanya tuh makolot. Make apa? Ini make skincare. Yang namanya udah tua makan kupingnya kurang normal. Dia Preskir murah, Preskir mah. Dia berangkat ke warung, dia beli, nggak nanya lagi, langsung dipakai. Lah mukanya bukan putih, nggak gelemeng hitam. Kalau Siti Aminah mah mengeluarkan cahaya, cantiknya luar biasa karena ada cahaya kenabian Nabi Muhammad. Cantiknya luar biasa. Nih, Siti Aminah itu kan hamilnya di usia sebulan. Dia udah hamil. Tapi dia nggak tahu kalau dirinya sedang hamil. Taunya dari mana? Satu waktu Siti Aminah kan tidur. Dalam tidurnya ngimpi ketemu dengan Nabi Adam alaihis. Dalam mimpinya begini kata Nabi Adam, wahai Aminah, kau adalah wanita hebat. Kau adalah wanita yang sangat luar biasa. Karena Allah menitipkan janin yang sangat luar biasa di dalam rahimmu. Dan itu adalah nanti sebagai calon pemimpin dunia. Maka kau harus jaga itu janin sampai usia kandungan 9 bulan. Dan ketika nanti lahir ke alam dunia, kau kasih dengan nama yang hebat, nama yang baik, Ahmad au Muhammad. Di usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mimpinya berjumpa dengan para nabi, mimpinya berjumpa dengan para rasul. Kata Siti Aminah, kok enggak kerasa kalau hamil ya? Yang lain mah kalau hamil oe segala macam. Kadang-kadang enak perutnya, enak mulutnya enak. Kadang-kadang makanannya pengen makan yang aneh-aneh. Pagi-pagi pengen makan buah mangga yang asem. Kok saya mah nggak kerasa ya? Ternyata seorang Siti Aminah berbeda ketika hamilnya. Karena di dalam kandungan bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar. Muhammadun basarun walaysa kal basari. Ada keanehan-keanehan yang sangat luar biasa, ada keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Maka berbeda Siti Aminah ketika hamil, berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Sebelum saya nanya sama bapak-bapak nih, nanyanya sama ibu-ibu, karena urusan hamil yang ngalamin bapak-bapak mah nggak pernah hamil ya, betul? Saya mau nanya nih, Ibu-ibu, waktu kemarin ibu hamil kira-kira ngerasainnya enak apa enggak? Enggak ya, mabok ya Bu ya? Ngelihat nasi enak, ngelihat makanan enak, ngelihat suami, ngelihat duit enggak? Sama duit mah ijo. Wanita sekarang tuh pala kalau lagi hamil begitu Pak, bawaannya. Kadang-kadang nyidamnya yang aneh-aneh ya Bu ya. Benar mas setan itu Bu, jangan diikutin. Apalagi hamilnya nyidamnya tengah malam pengen segala makan bakso. Pugu nggak doyan mah bakso. Ini lagi nyidam makanya begitu tuh. Kata istrinya begini, papa, ini kayaknya jam 2 malam kalau makan bakso enak kali. Kata suaminya, tuh baksonya di mana yang jualannya? Udah pada pulang, udah pada nutup. Bakso ini Pak, bakso tusuk. Apalagi bakso tusuk yang doyannya anak kecil udah pada pulang. Ada juga bakso papa ini, mau loh begitu. Laki masuk ke iseng begitu. Akhirnya kata suaminya begini, emang kenapa pengen makan bakso tengah malam? Ini Pak, kayaknya kalau makan bakso tengah malam itu disausin, dicabein enak Pak. Kayaknya kalau habis pedas-pedas itu rasa enaknya hilang. Ya kalau punya papa mau disausin, dicabein ya nggak apa-apa kata begitu. Akhirnya Siti Aminah mengandung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ke 9 bulan 10 hari. Berbagai macam nabi dan rasul datang dalam mimpinya, memberikan pesan, memberikan titipan. Dan titipannya adalah ketika lahir ke alam dunia, kasih nama yang baik, bahkan nama yang terbaik, nama
Dan Muhammad itu adalah nama yang terbaik, nama junjungan Nabi kita Muhammad. Terus udah 9 bulan 10 hari kan lahir, Bu. Lahir. Emang kalau orang hamil berapa bulan? 9 bulan. Kalau 7 bulan keguguran ya, Bu ya. Kalau 4 bulan udah lahiran keguguran, betul? Kalau 9 bulan 10 hari itu sedang lah segitu mah ya. Lahir tuh manusia mulia Muhammad Rasulullah. Hari apa lahirnya? Hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun di mana? Di Mekah. Di mana Mekah? Sono mah Turki turunan kidul. Dengerin nih, ada itu. Biar gampang. Pakai seni enakin ya, Bu ya. Kalau ngapalin nggak pakai sini lama kapal, betul? Apalagi udah tua begini mah ya, banyak pikiran. Karena waktu kecilnya mungkin kurang pikiran kali begitu ya. Boh, ya kita mah namanya ngaji tua, bapak-bapak. Ngaji tua mah yang penting mah demen. Kalau buat ngerti jauh lama, otaknya udah setengah error Pak. Betul Bu? Nih emang nih Pak nih, ini mau ngomong pada kitanya Bay ya. Emang itu ibu-ibu ngaji apa? Dia pegel tinggal di rumah. Ngeliatin laki-laki begitu. Puyeng pikiran di rumah. Makanya ketika dia berangkat ke pengajian, itu pikirannya hilang. Pikiran yang ruwet-ruwetnya. Begitu, Bu. Nih, di rumah mah pegel-pegel, pada sakit, pala puyeng, darah tinggi, hampir stroke. Dibawa ngaji, sembuh. Betul Bu? Karena di pengajian mah senang. Makanya kalau kita pengen sehat bawa healing bukan hilang. Healing yang murah itu di majelis. Enak kalau healing kemana-mana mah jalan-jalan puyeng. Kalau healing di majelis taklim mah nggak pakai duit, cukup 2.000 ngasih sedekah. Betul apa betul? Alhamdulillah. Jadi ketika berangkat dari rumah ke pengajian, insya Allah penyakit akan disembuhkan oleh Allah. Itu pulang ke rumah mah biasa puyeng lagi. Makanya rajinin duduk di majlis insya. Minum dulu ya Bu ya. Bukan masalah aus ini, suara ini udah. Kata ibu namanya mah jaka suaranya nggak ada begitu ya. Terus tuh itu ketika lahir hari Senin ya 12 jatuh pada rada Arab sedikit Isnin gitulah, jangan Senin begitu norak seorang leweng baik. 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad 571 Masehi di kota Makkah pada tahun apa itu fil? Gajah. Jangan ngomong-ngomong gajah lah, ntar ada yang kedemenan lagi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu rintangannya luar biasa loh Bu. Waktu Rasul mau lahir tuh, itu pasukan Abraham membawa gajah itu mau nyerang Mekah. Untung diselamatin sama Allah. Orang ini manusia pilihan Allah, Allah yang pengen diselamatin. Mau diserang pakai burung burung ababil. Itu burung ababilnya pada mati Pak. Ditimpahin pakai itu tuh pasukannya tuh ditimpahin batu sama burung ababil, itu hancur semua. Ada yang tangannya pada patah, luar biasa. Akhirnya dia pulang lagi, nggak jadi ngancurin daripada waktu lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi.
dijagain orang ama yang lain juga dijaga. Itu hari Senin itu, Masya Allah, saking senangnya nih ya. Itu di daerah Mekah itu pepohonan udah pada layu Pak Bu, warnanya udah bukan hijau, tapi itu luar biasa. Ketika Rasul lahir tuh pepohonan semuanya berubah warna. Saking senangnya, saking bahagianya, inilah manusia yang akan menyelamatkan seluruh makhluk, walaupun itu adalah satu pohon. Walaupun pepohonan dijaga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya semua makhluk ngucapin ketika Rasul lahir, ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Semuanya mengucapkan marhaban ya Rasulullah, karena inilah makhluk yang nanti akan menyelamatkan seluruh manusia, dan kita juga termasuk. Walaupun umatnya di akhir zaman insya Allah akan terselamatkan ketika kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan nih Bu nih, Rasul kan punya mamang. Mamang itu kalau bahasa kitanya apa sih? Paman ya, paman. Biasanya kalau paman mah orang India, paman, kakak ke-1, kakak kedua gitu kan. Ini mah pamannya yang namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Bukan Abu Lahab mah doyan makan. Abu Lahab. Abu Lahab itu seneng loh Bu, ketika dapat kabar dari pembantunya. Punya pembantu dia, namanya pembantunya Suaibah. Tahu Suaibah? Yang lagunya Suaibah. Maka dengerin apa Bu? Nih Suaibah datang. Kan itu si Abu Lahabnya tuh, Abu Lahab tuh lagi duduk. Kata Suaibah gini, Tuan, ada apa lu Tuan? Tuan, ponakan Tuan lahir. Siti Aminah beranak. Begitu kalau kata jam sekarang mah. Oh, laki apa perempuan anaknya? Laki Tuan. Itu sangat girangnya Abu Lahab, karena dianggap ada yang melanjutkan perjuangannya. Dia punya ponakan laki-laki yang kira-kira bakal hebat. Itu laki-laki. Dia beli onta, beli kambing. Untuk apa? Untuk pesta, karena terlahir ponakannya seorang laki. Sebab kalau perempuan langsung dibunuh hidup-hidup dulu mah. Namanya ke zaman jahiliyah. Itu Masya Allah Bu, si Suaibahnya dibebasin, nggak jadi budak lagi. Rasa senang dia punya ponakan laki-laki terlahir ke alam dunia. Tapi ujung-ujungnya itu Abu Lahab benci sama Rasul, karena ketika Rasul diangkat menjadi seorang nabi, Rasul diangkat menjadi seorang rasul, dia marah, dia benci. Karena apa? Kehebatannya akan diganti sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Bu, itu Siti Aminah berarti ya waktu lahir udah nggak ada suaminya Bu. Orang suaminya udah meninggal waktu hamil 2 bulan. Berarti Aminah itu, Siti Aminah adalah wanita hebat, wanita solehah, tidak terlalu mengandalkan sama suami, ngerjain rumah ikhlas, nggak ngiri. Kalau wanita solehah mah begitu, nggak pengen dibayar. Nyuci baju sendiri nggak pengen dibayar, nggak dikasih sama suami juga nggak pernah marah. Wanita solehah mah. Oh, Siti Aminah mah begitu, mana nggak punya suami, tapi itu ngurusin anak mampu, ikhlas. Masya Allah, ibu mah enggak kadang-kadang ya Bu ya. Ibu belah sana, nah deket Hong Kong, itu nggak dikasih duit aja sama suami, begitu. Sangka dia mah hidup makan ini doang kali, hidup apa perlu segala-gala. Makanya jadi suami mah udah mendingan jangan banyakkan ngomong, banyakin nyari duit. Laki-laki yang mana yang tidak ingin membahagiakan istrinya, betul Pak ya? Tapi apalah daya. Makanya kalau pengen berkah nih suami rezekinya, istri doain, suami doain.
nggak mau ngedoain. Doain. Kalau pagi-pagi sholat duha suka gelar sejadah, sholat. Jangan-jangan gelar sejadah tidur. Sholat sunat tuh 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 6 rakaat. Doain suami insya. Begitu berjuang itu harus ada doa. Suami yang berjuang, yang naik gojek, ngebawa gojek, naik tukang ojek, jadi tukang beca, kerja di pabrik. Istri di rumah, cukup di rumah. Tapi jangan lupa sertakan doa untuk suami kita tercinta. Begitu. Biar apa? Biar dapat rezekinya berkah. Enaknya bareng-bareng. Jangan lupa sedekah. Begitu. Alhamdulillah. Iya, berjuang. Nyaut ya Pak, ini bagaimana urusan ini? Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus juga disertai rem tangan. Rem tangan apa rintangan sih? Nih dengerin nih. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang. Nih kita nyari duit, nyari rezeki, sertain dengan doa. Karena yang maha pemberi adalah Gusti. Mintanya kita kepada Gusti Allah yang ngasih. Kalau kita mintanya ikhlas, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Ini dengerin Bu, kalau yang namanya orang bersyukur mani, ibu sehari misalkan dikasih duit mas suami 1 juta, alhamdulillah. Kalau suami istri yang bersyukur mah tuh begitu. Dari mana duitnya? Gitu. Itu perempuan begitu tuh. Emang perempuan mata duitan. Makanya Pak dengerin nih, dinasehatin bagaimana juga perempuan mau kalau kurang duit mah ngomelnya nggak bisa berhenti. Betul? Jangankan ibu-ibu, orang bini saya kayak begitu. Nih dia curhat. Nih saya kan dulu saya kori lupa. Kori itu kayak Ustaz Anwar begitu tuh. Cuman kata istri begini, ya jangan jadi Korean apa ya? Emang kenapa? Amploknya kecil gitu. Sial tuh perempuan tuh, kadang perempuan begitu tuh. Perempuan mah pengennya gede. Tapi itu sama ya bilang nggak apa-apa lah. Nanti kalau pengen jadi penceramah didoain tuh sama istri. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya jadi penceramah begitu tuh. Ikhlas ngedoainnya. Alhamdulillah doanya mustajab. Dapat seminggu dapat panggilan ceramah. Ceramahnya Masya Allah jauh itu. Pulang ceramah panitianya linglung. Jadi pulang aja begitu, nggak ada berkat, nggak ada amplop. Kata saya pas pulang ke rumah, Assalamualaikum, salam. Ya kayaknya lemes amat, lemes. Berkat mana berkat? Jangan suka nanya berkat. Amplok mah ada kali. Jangan ngomongin amplok nih, makanya kalau ngedoain tuh yang benar. Kalau dapat rezeki itu banyak bersyukur. Kalau kita bisa mensyukuri yang kecil, nanti akan mampu bisa mensyukuri yang besar. Begitu. Akhirnya ini yang gede kagak, yang kecil kayak nggak ada. Jadi ibu doain tuh ya suami ibu. Biar apa? Biar nyari rizkinya, rizki yang kita terima, rizki yang halalan thayyiban mubarakah, agar nikmat untuk dipakai ibadah. Ada sisa bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Amin ya robbal. Pengen haji enggak? Umroh? Duit mah ada kali mah ya di orang-orang. Nih dengerin nih, kalau kita berangkat umroh mah berangkat haji, ntar kita tahu tuh, oh ini ya makamnya Rasulullah. Oh ini ya makam yang sering baca sholawatnya sama saya, yang sering saya ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Oh ini makamnya di Raudhoh. Kalau yang pernah ke sono mah, di mana Raudhoh? Di Mekah, Madinah. Di Masjid
Masjid Nabawi terletak makam Rasul. Di situ tuh kita meneteskan air mata. Ternyata inilah manusia yang nanti mampu memberikan syafaat, yang nanti mampu memberikan pertolongan. Makanya mulu dan semangatin. Walaupun dalilnya enggak soheh-soheh amat tuh hadisnya. Maudhu. Artinya hadis maudhu itu yang bikin hadisnya itu perawinya kurang soheh karena orangnya tukang ngebohong. Tukang ngebohong juga pada zaman Nabi, nggak parah-parah amat, hidupnya bener. Hadisnya jelas itu, man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang ngagungin hari kelahirannya Nabi nanti mendapatkan syafaat, pertolongan di hari kiamat fid dunya wal akhirah. Nih Bu, kita ini hidup di dunia paling lama berapa tahun sih? 63 tahun. Di alam kubur mah lama Bu. Nih para syekh-syekh, para kiai-kiai, ada yang udah diholin sama kita ya, ada yang 500 tahun umurnya di kuburan, di dalam kubur. Ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun masih di alam kubur. Kira-kira makanya tuh lamaan di alam kubur apa lamaan di dunia? Tapi kenapa kita lupa ke alam kubur? Bener kata Nabi, bener kata Rasul. Nanti di akhir zaman itu banyak umatku lupa terhadap, cinta terhadap 5 perkara, lupa terhadap 5 perkara. Di antaranya adalah yuhibbunal kusuro wa yansaunal kuburo. Dia cinta sama gedung dan bangunan, dia lupa terhadap kuburannya. Padahal rumah yang dia tinggalin itu adalah tidak jauh beda seperti kuburan. Sampingnya tembok, bawahnya keramik, atasnya genteng. Apalah artinya itu adalah kuburan ketika kita di dunia. Nih makanya kalau masuk rumah ngucapinnya gini nih. Kalau assalamualaikum mah udah pasti tuh dibaca ya. Takut orang yang nggak ada udah assalamualaikum nggak ada. Tadi jawab tuh sama malaikat rahmat. Makanya dibaca juga assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu ngucapin kita, ntar dijawab oleh malaikat rahmat. Kita dalam rumah tangga akan diberikan keluarga kita sakinah mawadah warohmah. Alhamdulillah. Makanya tuh kalau masuk rumah assalamualaikum, biasain Pak. Kalau masuk rumah tuh assalamualaikum, kata bapak-bapak, lah kemarin saya assalamualaikum disangkanya tetamu sama orang rumah. Kirain gua mau tetamu ternyata bapak lu itu. Itu suami yang soleh, betul? Cuman nih Pak ya, akhlak juga perlu pentingin. Seperti Rasul kalau dari mana-mana itu ngucapin salam, ketok pintunya pelan-pelan. Kalau pulang ngaji malah ngajar ngaji tuh malam. Jangan pakai emosi Pak, akhlak gunain. Jadi tok tok tok, assalamualaikum, nggak ada yang nyautin, udah tidur di luar. Jangan ngeganggu kebahagiaan istri lagi istirahat, ya Bu ya. Ini mah enggak. Assalamualaikum, woi assalamualaikum, begitu. Ini yang di dalam rumah permodar kali mah kata begitu. Itu mah namanya ngedidik yang jelek, jangan begitu Pak, ya. Akhirnya kalau bapak begitu nular penyakitnya ke perempuan. Perempuan juga dia ngajarinya lakinya sih. Makanya kalau bapak minta kopi, kata bapak, mama minta kopi. Ngopi melulu, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, ntar malam ngopi lagi. Jangan kebanyakan ngopi Pak, ntar kalau kebanyakan ngopi udah tuanya jelek. Gitu. Laki mah cuma minta kopi doang. Apa kata suaminya begini, saking pegelnya kali diomelin belum sama bini. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Enggak, saya menyontohin laki ibu. Akhirnya suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Udah gampang, kopi mah gampang.
Sebab kata istri saya begini, kata istri saya emang begitu, kata istri, ya kalau ngopi boleh di mana-mana. Kalau ngopi boleh di mana? Kalau nyusu cukup di gelas, di gelas. Di rumah mambak-ambakan. Ya Bu ya. Subhanallah. Emang nih kalau bulan Maulid ini kalau saya ingat dulu waktu di Pandeglang, Pak Ustad, di Pandeglang, gula malamun muludan ya di Pandeglang. Saya kalau bulu di Pandeglang itu banyak susu. Kenapa? Menggambarkan. Kenapa? Biasanya kalau yang namanya orang lahiran mah pasti awalnya minum susu. Ini nggak mungkin kopi. Susu. Wah, Masya Allah. Makanya nih, emang yang nyusuin Rasulullah siapa? Kan orang Arab bang, kalau lahir anak tuh nyari tukang nyusuin. Itu waktu nyari tukang nyusuin, Pak Bu, nggak nemu-nemu, nggak ketemu-ketemu. Itu kata kakeknya, kata Abdul Muthalib, woi, ini siapa yang mau nyusuin cucu saya? Nggak ada yang mau. Ditawarin ke ini nggak ada yang mau, ditawarin ke ono nggak ada yang mau. Emang kenapa alasannya? Muhammad orang susah dia mah, emaknya janda nggak punya laki, ntar saya dibayarnya pakai apa? Untung tuh ada tuh wanita soleha itu yang siap nyusuin Rasul, namanya Siti Halimah tuh Sadia. Dia siap. Akhirnya kata kakeknya Rasul, emang ini mau nyusuin Rasul? Siap. Orangnya kurus, badannya kurus lah, enggak mungkin kurang makan kali, kurang duit. Itu setelah siap untuk menjadi susuan Rasulullah, spontanitas, badannya gemuk, susunya gemuk, Masya Allah. Pokoknya luar biasa. Karena apa? Keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut susah kalau kita ngadain maulid. Rezeki kita berkah. Ini mah urusan Gusti, tidak bisa dipikirkan dengan pikiran manusia biasa. Ngadain muludan, ngenakin kiai doang. Akhirnya yang dapat duit bang, kiai, tukang speaker, tukang sound, kori. Kita mah yang ngerjain amburadul. Rizkinya diberkahin oleh Gusti. Insya Alhamdulillah. Makanya beres muludan, hayo rubah akhlak ya, akhlak kepada Allah. Ini masjid ramein, masjid subuh. Alhamdulillah sini mah ya rame. Di saya kira rame alhamdulillah, sampai keluar-luar. Itu sendal sampai ke depan-depan rumah di saya mah. Iya, makanya saya suka sewot. Saya bilang gini, lu kalau nggak mau pada sholat nih, gue jual nih musola nih. Nggak mau dia itu. Makanya janganlah kayak isiin, ramein. Ustadz maku jangan emosian. Nih kalau belum ada yang mau sholat, ya Allah, mudah-mudahan nih tetangga saya mau pada sholat, ya Allah. Saya mah kasihan, bikinnya pada ribut, bikinnya semangat. Kenapa ini ngisinya mah pada kosong? Makanya nih yang ajannya harusnya anak muda ini, anak muda perumahan yang ajan, yang suaranya bagus, jelek, hayo ajan. Jangan udah tua suruh ajan. Bagus-bagus ini mah ya, boleh nyari itu mah kali ya, boleh ngebayar ya. Iya. Di mana-mana ge ustad mah kalau ngedoa mustajab dia mah. Paling kata boleh ustad si celamitan jasa. Habisnya kalau kagak digituin kagak dikasih sih. Jadi pas yang tugas di masjidnya udah aki-aki subuh-subuh tuh dia ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di rumah, ayo bangun karena waktu sudah menunjukkan jamnya hilang. Mungkin setiap hari mekelin kalimah yang ngumumin begitu melulu. Kata anak muda, besok gua kerjain, gua sumputin jamnya. Akhirnya mah karena waktu di subuh sudah menunjukkan jamnya pada hilang ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapatkan barisan, kita kumpul di masjid, kita sholat subuh berjamaah. Begitu, alhamdulillah. Orang sini mah hebat lah, orang sini mah ya imannya kuat-kuat. Pokoknya kalau subuh ngedengar ajan, iman sama nafsu itu nafsu kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kata ibu, ya Allah udah waktu subuh. Kata iman begini, sejadah mana sejadah? Kata nafsu, jangan nyari sejadah, selimut cari. Itu perang antara nafsu dengan iman. Selimut sejadah, selimut sejadah. Berhubung orang sini mengajinya rajin, imannya kuat, yang dipilih sejadah, dipakai selimut buat kekemben. Subhan. Ayo bapak-bapak, atau iya orang begitu ya, bapak-bapak ngajinya yang semangat ya. Bapak-bapak mengaji enak sebetulnya mah, enggak kudu pakai seragam. Bapak-bapak mah enggak ada bapak-bapak ngaji pakai seragam, norak bapak-bapak mah, norak. Bapak-bapak mah nih kalau ngaji pakai baju kancingnya jingjet deh, ayo ya. Ustadz deh kadang-kadang begitu. Akhirnya mah Ustadz diomongin mulu, gua mah enak jangan lihat Ustadz bajunya begitu melulu begitu. Bagaimana mau manfaat tuh ilmu? Hayo ngaji. Siapa orang yang berangkat dari rumah menuju ke pengajian, menuju ke majelis taklim, maka akan dibikinkan oleh Allah jalan menuju surga. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya ngajinya rajin, ibu-ibunya rajin, anak mudanya rajin. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita dengan kebodohan-kebodohan kita. Betul? Insya Alhamdulillah. Amin ya robbal. Terus ini terus. Kopi baru nyampe ini. Tadi istirahat dulu ya Bu ya. Pokoknya terus sampai jam berapa kelah. Ngopi apa dulu ya. Tadi ingetin tuh, tadi ceritanya kisahnya sampai mana tuh. Ingetin tuh, takut saya lupa. Makanya saya ngopi dulu, biasanya kalau habis ngopi itu pikiran cemerlang. Habis ngopi ngerokok, cemerlang itu. Makanya bapak-bapak nggak doyan rokok, pikirannya kurang cemerlang. Nggak ada inspirasi. Dengerin. Kalau tukang ngerokok mah inspirasinya hebat. Kenapa? Dia punya tujuan bagaimana cara ngambrukin pabrik rokok. Iya, makanya dibakarin rokoknya tiap hari. Nggak habis-habis. Diprotes juga susah Bu tukang ngerokok mah. Kata ibunya, "Bapak jangan ngerokok aja." Dibelo, ini perempuan. Rokok itu kan dibikinnya dari tembakau. Emang tembakau itu buat apa kalau buat rokok? Bukan buat rokok. Buat bikin sayur asem, modar lu semua, kata begitu tuh. Makanya bapak-bapak yang dari ngerokok, ayo ngerokok aja. Rokok itu adalah lambang kehidupan. Kalau masih ngerokok, hidup. Lu udah mati nggak ngerokok. Takutnya orang perumahan ini Villa Belaraja kemarin mati ngerokok aja begitu. Bebongkong itu namanya. Ayo bapak-bapak ngerokok. Makanya nih dengerin, yang doyan ngerokok mah rajinin ngaji. Nih kalau datang nih assalamualaikum, salaman tuh. Matanya jangan sampai nggak ngelihat, lihat di mana nih yang rokoknya masih banyak mana nih, begitu. Salaman. Ntar kalau kira-kira wah ini banyak rokoknya, duduk di situ. Di tempat yang punya rokok sambil ngeragap-ragap kantong. Kata tetangga temennya, nyari apa? Ini rokok saya kemana kali mah? Padahal mah nggak bawa rokok dari rumah juga. Kata tangan, nih udah nggak usah nyariin rokok, ini rokok saya ada. Besok begitu lagi, paling lama-lama diarah sama temenannya. Subhan. Akhirnya tuh setelah usia 6 tahun Siti Aminah meninggal dunia. Berarti Rasul di usia 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu. Makanya ibu tadi pada nyantunin yatim piatu katanya ya. Nasibnya anak-anak yatim nasibnya malang. Iya. Lagunya begitu. Yatim piatu malang. Ini nasibnya malang yatim piatu mah. Tapi yatim piatu jangan dianggap sebelah mata. Karena yang mampu jadi pemimpin alam dunia Muhammadur Rasulullah terlahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Masih kecil sudah jadi yatim piatu. Tapi alhamdulillah ada yang lanjutin tuh, yang ngurusinnya kakeknya. 8 tahun kakeknya meninggal lagi. Untungnya ada mamangnya Sayyidina siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mamangnya tuh. Mamangnya Rasul. Paman Abu Thalib namanya.
Emang iya Abu Thalib sih? Mamangnya Rasul. Paman. Abu Thalib namanya. Itu Abu Thalib nggak kaya-kaya amat, anaknya juga banyak. Tapi kata Abu Thalib, udah Muhammad saya yang ngurusin. Itu diajarin bagaimana cara menernak kambing, dengan akhlak diajarinnya. Berbagai macam kegiatan diajarin sampai alhamdulillah Muhammad tumbuh remaja sampai di usia 25 tahun. Dikenalin sama perempuan, disuruh ngikut dagang. Orangnya jujur Muhammad mah. Karena apa? Akhlaknya wa innaka la ala khuluqin. Makanya dijelasin di Quran, ditulis akhlak Rasul luar biasa. Itu Bu, si perempuan itu demen sama Rasul. Demennya bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena kaya, tapi demen dengan akhlaknya Rasul yang sangat luar biasa. Siapa nama perempuannya lupa saya tebak. Khadijah. Janda itu Bu. Janda kaya. Tapi walaupun janda kaya dia ikhlas hartanya untuk disedekahkan untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Khadijah itu dulu pernah dilamar sama Abu Jahal. Itu sama Abu Jahal nggak maun. Kata Abu Jahal, Khadijah ke bina-bina, saya ini orang hebat, harta saya banyak. Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu maunya sama si Muhammad? Saking begitu benci tuh, makanya Abu Jahal mah sama Rasul benci ayah. Gimana caranya ngumatiin si Muhammad nih? Satu, emang benci karena agamanya dirusak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Anggapannya itu satu waktu Rasul mau digedik sama Abu Jahal pakai batu. Pas mau ditimpah itu nggak kena, batunya langsung nimpah dirinya. Diliatin sama orang. Apa kata Abu Jahal? Itu dengerin tuh. Liatin, Muhammad mah punya sihir. Saya mau gedik kepalanya enggak kena. Padahal mah waduh, kalau enggak punya sihir pasti kena itu. Enggak kena juga Muhammad. Akhirnya bagaimana caranya ya supaya si Muhammad dimati? Dibikin tuh si Abu Jahal tuh bikin apa namanya sumur di dalam rumahnya. Gali tanah sendiri, sampai dalam. Ntar kalau lubangnya udah jadi, saya mau bilangin sama si Muhammad. Diutus tuh teman pasukannya, bilangin ke Muhammad mamangnya sakit. Dibilangin tuh, ya Rasul, Muhammad Rasulullah, mamang yang namanya Abu Jahal sakit. Itu Rasul mah hayo berangkat nggak mikir-mikir. Padahal mah kalau mau enak mah dendam dia. Setiap waktu kayak diomelin melulu, tapi Rasul bangga begitu, nggak ada punya dendam. Dia datang nengok. Bebawaan nengoknya. Nengok orang sakit aku dibawaan. Gimana nengok orang sakit celengceng aja. Nanya juga masa disautin sama yang sakit. Ibu misalkan nengok orang sakit, nanya, "Ibu, emang ibu sakit?" "Iya." "Apa yang dirasain?" "Nggak ada yang dirasain." "Kok nggak ada yang dirasain?" "Atau yang bawanya nggak bawa apa-apa." Kalau bawa jeruk mah ada yang dirasain asem. Tuh Abu Jahal. Rasul datang, pas masuk ke kamar, itu Rasul berhenti sebentar. Itu Abu Jahal kaget, dalam pikir Abu Jahal, waduh Muhammad tahu nih ada sumur. Dia turun, dia nyemplung sendiri, masuk ke lubangnya sendiri, yang bikin dia yang masuk. Itu namanya senjata makan Tuhan. Orang jahat mentar juga dijahatin sama Allah, dibalas sama Gusti. Makanya kalau orang dijahat itu ucapin alhamdulillah. Rasul mah diludahin, diusap. Kalau bapak-bapak mah enggak begitu, diludahin. Bangkawarah lu sama gua lu, begitu. Rasul mah luar biasa. Akhirnya tuh nyemplung Abu Jahal ke sumur. Kata Abu Jahal, "Oi, tolongin gua nggak ada yang nolongin." Ditolongin tuh sama anak buahnya, banyak dia anak buahnya dia mah. Tolongin pakai tambang Bu. Tambangnya ada yang semeter, yang 2 meter, ada yang 20 meter. Sampai 200 meter nggak nyampe itu. Nggak bisa ditolongin. Akhirnya mencecelowokan di dalam lubang sendirian. Apa cecelowokan itu? Bahasa mana cecelowokan itu? Mahua cecelowokan. Di kitab lagi. Akhirnya tuh kata Abu Jahal, "Muhammad, tolongin gua Muhammad."
Kalau bukan lu siapa lagi yang bisa nolongin? Lu ponakan gua sebenarnya Muhammad. Coba tolongin gua. Itu pakai tangan doang. Tangannya digituin tuh buat disumut nih, dia gini nih. Tuh begitu tuh. Itu langsung ditarik sama Rasulullah. Keangkat Abu Jahal. Udah keangkat bukan ngucapin terima kasih, nolol. Kata Abu Jahal, "Hei, liatin tuh malu. Ini kalau bukan ilmu sihir nggak mungkin bisa. Si Muhammad mah nggak bisa apa-apa sebenarnya, cuma ilmu sihir doang. Padahal mah. Tuh ya, tadi kalau orang kalau udah nggak demen sama kitanya harus bisa ikhlas, harus sabar, harus ngucapin alhamdulillah, insya, amin ya robbal. Emang Abu Jahal mah ketika wafat lagi perang Uhud tuh ya, perang Uhud, dia mah ketika udah mau dimatiin tuh, yang ngematiinnya Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul paling setia. Dibabat itu kakinya pengkor, itu udah pengkor masih ngomong begini Ibnu Mas'ud, sampein sama Muhammad, sampai berpisah ruh dengan jasad saya tidak akan mengimani kepada Tuhannya dan kenabiannya Muhammad. Sampai meninggal dipotong lehernya, disetorin ke Rasul, tetap meninggal dunia tidak dalam keimanan kepada Allah Subhanahu. Makanya bersyukur kita sebagai umatnya Rasulullah, walaupun kita tidak pernah menyaksikan bagaimana kehidupan Rasulullah, tapi tetap kita iman kepada Allah dan mengimani kenabian Nabi kita Muhammad. Tuba liman ro'ani wa aman nabi, summa tuba liman lam yarani wa aman nabi. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan bagaimana wajahnya Rasulullah, kita tetap iman kepada Allah dan kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sajalah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada door prize katanya ya. Door prize-nya harus ada pertanyaan katanya. Ibu-ibu harus bisa jawab, gerak cepat. Kalau kata saya pertanyaan ini langsung ngacung, ya. Mana door prize-nya? Ntar nih, ini ibu-ibu, pertanyaannya, dengerin. Pertanyaannya, Rasul itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang melahirkan sama seperti manusia biasa terlahir dalam dunia. Yang saya tanyakan, siapa emaknya Prabowo? Hahaha, bukan dijawab. Lu ngomong mah Prabroro nggak tahu bapak-bapaknya acan. Karena jarang diperingati. Betul? Kalau emaknya Rasul, siapa emaknya Rasul? Ah, ibu itu. Udah itu satu. Sini Pak. Sini. Sini. Enggak, saya ngeliatin ke sana ke sini. Bebas lah. Sini Bu. Ini. Iya buat ibu ini. Atau nggak apa-apa, berarti rezekinya bagus. Berarti ntar mas sekali lagi yang udah dapat jangan ngacung ya. Udah ngemblek kayak begitu. Nih Bu, ini namanya rezeki anak soleha. Mama soleha lah ini malah ya. Rezekinya. Mau doanya ngedoa apa kali tadi itu ya. Mudah-mudahan kita dapat door prize. Ini lagi nih. Udah pegangin dah. Coba nih, semua orang lahirnya punya hari kan. Coba udah langsung ngacung aja. Tahun berapa Rasul lahirnya? Ayo gerak adik. Sini. 571 Masehi, bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan mulut, cek urang nama. Tahunnya tahun, gak aja kasih. Satu aja dapatnya, jangan banyak-banyak. Kok ininya selamat hari raya Idul Fitri. Lebaran ini mah. Ini kalau bisa mah yang gosokan segala macam jangan pakai door prize, saya bawa pulang nantinya. Enggak nih, sebenarnya nih. Bapak-bapak. Sekali-kali bapak-bapak. Bapak-bapak, pertanyaannya. Berapa hari Bapak di rumah ngopi? Ayo. Enggak ada yang ngacung, takut diomelin sama bininya. Pertanyaannya, siapakah? Jadi saya kayak ngajarin anak PAUD begini Pak ya. Pak, siapakah nama
mamangnya Rasul yang baik ngurusin, tapi ketika diajak untuk kembali kepada Allah, untuk menyembah Allah nggak mau. Siapa? Iya dia tuh. Sini pak. Ya bapak yang pakai peci hitam. Dapat gosokan lupa. Jangan lupa ntar 10% ini mah. Hebatnya sini ngedoa apa bininya ini mah ya. Biasanya yang kayak begini mau berangkatnya diomelin dulu sama bininya ini. Ada bininya ya? Berarti bukan duda, bukan? Ya, ini Pak, ini gosokan buat Bapak, buat ngegosok di rumah. Jangan suka suruh-suruh ke bini. Ya, per Bapak yang ngegosok. Itu lambang itu, ngingetin kalau kerjaan rumah itu bukan kerjaan istri, tapi kerjaan suami. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ayo pengen dapat hadiah enggak nih? Ini ya. Kapan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanain di perumahan Villa Blaraja? Iya sini ibu, ibu pinter. Dapatnya kain, ntar kainnya buat suami ya, biar dipakai apa namanya, dipakai ke kemul. Siapa lagi? Nah ini nih, kudu sulit pertanyaan ini men ya. Ya, yang bisa bacakan ayat Al-Quran minimal Yasin. Sini bu, sini bu, sini bu, udah ngacung si ibu. Minimal Yasin, paham nggak dia pertanyaan tuh? Sini, ayo ibu sini bu, orang yang ngacung di Yasin. Ayo ibu sini, bu ini mah bisa ngeblender melulu ini mah nih. Bikin jus terus ini bu. Bacakan surat yang ada di Al-Quran minimal Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Saya yakin ibu bisa sampai turjaun. Saya yakin bisa sampai turjaun. Bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini mah rahasia. Selimut kayaknya ini mau gede sini mah. Bapak bacakan surat Al-Kafirun. Sini Pak ya, sini ya. Surat Al-Kafirun ya. Al-Kafir itu gampang-gampang susah. Kadang wala ana, wala antum, wala ana nggak ketemu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Miknya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Astagfirullahaladzim. Ya, dibukanya di rumah aja ntar ya. Lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agama. Mudah-mudahan agama Islam selalu berjaya dan kita ditetapkan wafat dalam bawa iman is. Pertanyaan selanjutnya. Bacakan surat yang menjelaskan tentang perjalanan paman Nabi yang pertama kali merasa gembira kelahirannya datang. Makanya setiap hari Senin diistirahatkan. Ibu bisa nggak? Nggak bisa. Katanya pengen, nggak bisa. Katanya pertanyaannya sulit. Coba siapa yang bisa? Ayo bapak ibu sini. Bapak sini. Udah lama. Sini pak. Tuh, bapak-bapak mah walaupun ngajinya jarang juga pinter. Oh ini RW nih, hidup RW. Ayo baca RW. Baca dulu hadiah mah gampang. Baca apa? Aduh buku baca apa tadi? Pamannya Sul Abu Jahal. Abu Jahal.
Dudutan. Nggak jadi dapat hadiahnya. Abu Lahab. Oh. Ayo ibu sini. Udah liau. Sini ibu sini. Bapak RW muyengin. Ntar disurakin. Kata rakyatnya, RW ngemaluin kita. Begitu. Ini bu nih. Berarti ibu baca surat Al-Lahab dulu ya. Al-Lahab. Maaf, baca dulu Al-Lahab. Kalau beres, dapat langsung ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla narong dzatal lahabi wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Itu ada rak piring tak apa itu. Coba yang bisa baca doa bangun tidur. Ya ibu sini. Ini bu, ini. Sini. Ya. Jadi kalau tidur tuh harus bangun tidur harus baca doa. Ini bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bil, ya bawa hadiahnya. Iya, tetamu aja lah yang dapat mah. Siapa yang kan orang suka baca tuh baca Allahumma barik lana fi marojak. Doa apa itu namanya bu? Yang saya suruh doa nambah makan. Ada yang bisa coba doa nambah makan? Ayo coba sini. Bangsa doyan makan nambah nih. Atau nambah makan, doa makan itu juga. Ya makan juga sih. Ayo coba doa makan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan minta lagi. Iya. Sama itu. Ya coba bacakan doa untuk orang tua. Ayo ibu yang pakai baju merah sini. Celong ibu gitu. Semangat. Ini kalau ikut arisan apa di TV itu laku kayaknya ini cepet ini. Ya. Iya, apa ini ya isinya? Doa apa tadi bu? Ya, kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Hadiahnya bawa pulang. Jangan terima kasih masa terima kasihnya sama Pani. Ini namanya berkah. Ya terus, coba nih terus. Pertanyaannya adalah berapa harga pelangpang yang disewa sekarang? Oh itu mah enggak ya, enggak ada dananya enggak ada ya? Atau tinggal jawab enggak ada dananya begitu. Nih coba yang pertanyakan nih pertanyaannya nih tanggal berapa ya? Tanggal berapa suami ibu lahir? Ya bu sini bu. Ya itu ibu pakai kacamata. Ya. Sampai kagak tahu tanggal lahir lakinya ke bina-bina. Ini mencoba kecerdasan dan kecekatan. Kalau masalah agama udah pada tahu semua, walaupun pada lupa. Ayo ibu, tanggal berapa suami ibu lahirnya? 18 Agustus 1969. Alhamdulillah, berarti belum tua-tua amat lah ya. Masih kuat nyafkahin bini mah. Tahun 60-an sih. Doain bu suaminya. Foto dulu. Gara-gara tanggal lahir suami jadi dapat hadiah hari ini ya. Berapa lagi hadiahnya? Biar cepet habis. Laris manis pokoknya mah. Bapak-bapak, apa nama masjid yang memperingati Maulid Nabi yang semalam di daerah Tangerang Kota? Ayo mas sini. Orang pertanyaannya belum beres udah ngacung aja. Ayo sini Pak ya, sini. Pak ya. Ketipu dia pokoknya ya.
Kirain saya mah kata di masjid kita. Ya. Ya, pertanyaannya, masjid yang paling gede di Kota Tangerang namanya masjid apa, Pak? Coba. Al-Azam. Alhamdulillah, pinter Bapak ya tahu Masjid Al-Azam. Alhamdulillah. Begitu doang. Gampang pertanyaannya. Nih, ini nih. Ya, siap ngacung. Ibu-ibu jangan ngacung bapak-bapak dulu. Bapak, setiap hari apa pengajian bapak-bapak di sini? Oh ya sini Pak, sini. Setiap malam apa katanya? Malam Ahad pagi sini Pak. Ntar ada pertanyaannya mah. Pertanyaannya Bapak hari Ahad pagi itu suka ngaji apa enggak? Insya Allah suka ngaji banget, pakai banget. Alhamdulillah kelihatan. Berkah namanya. Suka. Kalau enggak suka memalu. Coba mana lagi? Nah. Ibu. Ibu. Kira-kira ibu-ibu kalau ngaji mingguan punya seragamnya berapa? Ya ibu sini. Ya. Sini. Banyak seragamnya berarti ya. Iya ntar terakhir. Depan melulu ya. Ya. Pertanyaannya, yang belum lunas kreditannya seragam yang mana? Alhamdulillah lunas semua. Oh berarti nggak ada yang kredit. Nggak dapet atuh. Udah biarin udah kadong. Ya sama-sama. Coba yang di belakang ibu-ibu nih ada yang cerdas nggak? Coba ibu-ibu. Ibu. Nih, yang pakai baju hitam saya tanya. Ibu-ibu punya suami apa enggak? Ibu yang mana? Punya ya? Ibu, sini saya mau nanya, saya kasih pertanyaan ini. Sama kacamata tuh. Ya. Sebab warnanya hitam. Bajunya hitam. Kalau suami pakai baju hitam tuh sayang istri. Karena baju hitam mah walaupun 2 bulan nggak dicuci nggak kotor-kotor. Mana? Sini Bu. Pokoknya kalau hadiahnya bagus, pertanyaannya yang susah pokoknya mah. Siapa nama anaknya Rasulullah? Anaknya Rasul siapa? Oh enggak tahu ya? Oh dia mah taunya Zahra Fatimatuz. Berhubung udah dari sana ke sini capek ya ke depannya. Udah nggak apa-apa bawa dah. Udah saya tanggung jawab kasihan. Jadi dia hawa capek dari sini sampai nama anak Nabi lupa. Kata dia Zahra. Oh berarti dia ingat Fatimatuz. Ini apa ini? Kompor meleduk gini mah ya. Kompor gas. Sini. Coba bacakan siapa yang bisa baca sholawat Ibrahimiyah. Bapak sini. Bapak ini bapak sini Pak. Ibu-ibu mah bisanya ramean doang, sendiri-sendiri mah nggak bisa. Maluin. Ayo baca sholawat Ibrahimiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nama saya Muhammad Sukemi dari Kampung Kepuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan sholawat dan alhamdulillah dapat gas. Kita tutup acara dengan doa. Habis sudah hadiahnya habis sudah nggak ada ya. Ini HP takut disangkanya hadiah saya kantongin ya. Astaghfirullahaladzim ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatin ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali kamalan nahyata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi hurmati fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.